Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbati at-talabah, ikhwani wa akhwati fillah. Anak-anakku semua, siswa dan siswi kelas 11 ABS Purwokerto. Bagaimana kabarnya antum dan antuna semua? Semoga kalian semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Ahibati thalabah, anak-anakku semua yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Pembahasan terakhir nih, sedikit lagi, sabar ya. Nazar. Tadi di awal sumpah, sekarang bahas nazar. Pernah dengar kan kata-kata nazar ya? Nazar itu apa sih? Ya. Nazar itu adalah pengertiannya mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan suatu hal, untuk melakukan ibadah, ya, yang mana dia tujukan ini kepada Allah, yang pada asalnya, pada dasarnya, yang dia lakukan itu sifatnya bukan wajib. Itu namanya nazar. Dan nazar ini termasuk ibadah, Ya. Jadi kalau orang sudah bernazar, maka harus dipenuhi, harus dia lakukan, karena ini merupakan ibadah. Ya. Tapi nazar ini merupakan sesuatu yang dibenci, ya, sesuatu yang dibenci Rasul. Tapi kalau dia sudah melakukan nazar, mengucapkan nazar untuk melakukan suatu ibadah, maka harus dia lakukan. Nah, kemudian syaratnya apa? Syaratnya adalah dalam bernazar itu dia harus sematkan atas nama Allah. Ya, jadi dalam bernazar itu dia tidak boleh kepada selain Allah. Nah, sebelum saat bawakan contoh-contoh nazar atau jenis-jenis nazar, ini saat bawakan contoh penyimpangan dulu deh. Penyimpangan beberapa orang atau segelintir orang. Dia bernazar, ternyata ini menyimpang, salah. Contohnya adalah nazar untuk bermaksiat. Nah, nazar untuk bermaksiat itu seperti apa? Allah, ya, saya bernazar hari ini, ya, mau melakukan tindakan pencurian. Ini jelas terlarang. Ya, hal seperti ini tidak diperbolehkan. Contoh lainnya yang menyimpang, nazar kepada selain Allah. Ya, pada hari ini demi Mbah Kiai Anu, ya, saya akan melakukan ritual ini itu. Ya. Jadi dia bernazar kemudian atas nama selain Allah. Nah, ini udah parah ini ya. Kemudian penyimpangan berikutnya contohnya adalah meyakini dengan dia bernazar terlebih dahulu, maka segala sesuatu kebutuhannya itu baru Allah penuhi setelah dia bernazar. Ya. Jadi orang itu bernazar, alasannya apa? Nanti Allah akan penuhi semua permintaan, semua kebutuhan dia kalau dia bernazar dulu. Nah, hal seperti ini tercela. Karena di situ apa? Dia setelah melakukan buruk sangka terhadap Allah Azza wa Jal, suudzon terhadap Allah. Ya, kenapa? Ya, karena dia itu melakukan suatu hal, ya, dia berprasangka kalau dia tidak melakukan nazar dulu, Allah nggak memberikan saya apa-apa. Ya. Ini harus kita hindari contoh-contoh penyimpangan dalam masalah nazar. Nah, sekarang anak-anakku, kita lihat jenis nazar, macam-macam nazar. Nah, macam-macam nazar. Kalau tadi kan sebelumnya ya, ada orang yang melakukan tadi ya, penyimpangan tadi itu yang
istilahnya tidak benar, tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, sekarang biar kita lebih jelas. Jenis-jenis nazar itu seperti apa? Nah, jenis nazar ditinjau dari sebabnya itu ada 3. Ya. Jenis nazar ditinjau dari sebabnya itu ada 2 macam. Ya. Jenis nazar ditinjau dari sebabnya itu ada 2 macam. Yang pertama ada nazar mutlak. Yang kedua ada nazar muqayyad. Apa itu nazar mutlak? Apa itu nazar muqayyad? Nazar mutlak itu adalah dia bernazar, ya, dia ingin melakukan sesuatu yang mana itu merupakan ibadah, tapi dia tidak mengharapkan apapun dari apa yang dia ucapkan nazar tadi. Ya. Jadi dia mengucapkan nazar tanpa ada mengaitkan syarat tertentu, tanpa mengaitkan hal tertentu. Contoh, saya bernazar demi Allah, ya, akan belajar di hari Senin dari jam 8 hingga jam 10. Nah, hal seperti itu boleh dilakukan, ya. Boleh dilakukan karena mutlak, dia tidak mengaitkan sesuatu hal. Beda dengan yang kedua, macam kedua, apa tadi? Nazar muqayyad, yaitu dia mengaitkan sesuatu dalam bernazar untuk mengharapkan satu imbalan, mengharapkan satu ada hal yang dia inginkan. Contohnya nazar muqayyad, yaitu saya bernazar demi Allah, ketika saya lulus ujian, saya akan bersedekah 10.000. Nah, dia mengaitkan dalam nazarnya itu kepada sesuatu. Kalau dia lulus, maka dia mau sedekah. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya apa? Kalau dia tidak lulus berarti tidak sedekah. Nah, ini contoh yang muqayyad. Nah, contoh muqayyad inilah yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan innahu la ya'ti bi khair, ya, bahwa dalam nazar itu tidak mendatangkan kebaikan apa-apa. Ini yang contoh yang muqayyad tadi. Kalau yang mutlak tadi sih itu nggak masalah, karena dia ingin beribadah, ingin melakukan suatu ketaatan. Kalau sudah diberikan apa yang dia inginkan, dia ingin sedekah tadi kan, kalau dia sudah diberikan kelulusan. Nah, ini contoh yang keliru, yang seperti itu. Contoh lagi, jika Allah menyembuhkan saya, maka saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, ini contoh yang tercela. Ini harus kita hindari. Dan ini adalah orang yang senang melakukan ini adalah termasuk orang-orang yang bakhil. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan innama yastakhriju bihi minal bakhil. Ya. Nazar yang seperti itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang bakhil, orang-orang pelit. Dia mau ibadah setelah diberikan sesuatu dulu. Nah, ini jangan sampai melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian macam nazar tadi ditinjau dari apa? Sebab. Nah, sekarang macam nazar ditinjau dari sah atau tidaknya. Di situ ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama, ya, nazar taat dan ibadah. Yang kedua adalah nazar mubah. Yang ketiga, nazar makruh. Yang keempat, nazar maksiat. Dan yang kelima, nazar syirik. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, nazar taat dan ibadah, yaitu ketika orang bernazar, contoh saya bernazar untuk sholat duha sepekan penuh, maka konsekuensinya apa? Dia wajib harus melakukan nazarnya itu, dan seandainya dia langgar, tidak dia penuhi, maka dia wajib membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Nanti kan kita bahas di akhir.
Yang kedua, nazar mubah. Nazar mubah. Itu contoh. Ketika mubah itu artinya boleh ya. Contoh, sesuatu yang boleh hukumnya dalam syariat. Saya bernazar ingin main game selama liburan sekolah ini, selama sepekan penuh. Maka bagaimana hukumnya? Di sini dia boleh memilih antara dua pilihan. Boleh dia lakukan, ya, dia penuhi nazarnya, atau yang kedua dia untuk membayar kafaroh. Pilihannya dua, mau melakukan atau langsung bayar kafaroh. Kemudian yang ketiga, penjelasan ketiga, nazar apa tadi? Nazar maksiat. Nazar maksiat adalah orang bernazar melakukan maksiat. Ya. Saya bernazar, ya, selama 3 hari ini saya akan ngerokok, contoh. Ini maksiat. Maka bagaimana? Hukumnya adalah, ya, dia tidak boleh melakukan nazarnya tadi. Berarti otomatis nazarnya harus digugurkan. Kemudian dia harus membayar kafaroh. Ya, ini yang maksiat. Penjelasan yang keempat tadi apa? Nazar makruh. Ya. Nazar makruh, sesuatu yang dibenci dalam syariat. Contohnya apa? Saya bernazar selama bulan puasa ini, selesai sahur, selesai sholat subuh, saya akan tidur pagi sampai siang. Ini makruh, tidur pagi. Ya. Kemudian apa nih hukumnya? Nah, di sini dia ada dua pilihan juga. Boleh memilih antara dua pilihan. Boleh dia lakukan, atau yang kedua dia membayar kafaroh. Membayar kafaroh berarti dia tidak melakukannya. Yang kelima terakhir, yaitu apa tadi? Nazar syirik. Apa nazar syirik? Yaitu adalah dia bernazar melakukan kesyirikan. Ya wallahi, saya akan menyembelih hewan kambing ini untuk mempersembahkan kepada Nyi Roro Kidul, contoh. Maka hal seperti ini syirik. Maka bagaimana konsekuensinya, hukumnya? Yang dia lakukan adalah tidak boleh dia lakukan sama sekali kalau sudah bernazar seperti itu. Ya. Dan dia tidak harus membayar kafaroh. Nggak usah membayar kafaroh. Terus gimana? Dosa. Ya. Dia berdosa. Terus harusnya apa yang dia lakukan? Segera bertaubat. Ya, segera bertaubat. Ya. Jadi yang macam kelima ini tidak sah, atau nazarnya tidak sah. Sedangkan keempat tadi sebelumnya itu sah. Ya, nazarnya sah. Kafarahnya apa kalau orang yang melanggar? Sama seperti sumpah. Yaitu apa? Ada 4 tadi pilihan. Ya. Yang ketiga dulu dia pilih memberikan apa? Makan 10 orang miskin, atau memberikan 10 orang miskin pakaian layak, atau yang ketiga apa? Memberikan atau membebaskan budak. Kalau nggak mampu dia berpuasa 3 hari. Yaitu demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini, yaitu tadi apa? Membahas tentang sumpah dan nazar. Sebenarnya masih ada pembahasan satu lagi, namun karena kita terbatas waktu kita, terbatas jarak kita yang memisahkan kita, ya semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa kalian di rumah juga harus sering apa? Murojaah, ya. Biar apa? Kalian di rumah tidak lupa. Ya. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.